Perkenalkan, nama saya Heronima Devintarenda, NIM 19030042 dari Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik Universitas Widya Husada Semarang, jurusan fisioterapi. Di sini saya akan melakukan pemasangan bidai pada fraktur kruris atau fraktur sepertiga tengah atau sepertiga distal. Di sini saya akan melakukan pemasangan bidai pada ekstremitas bawah dengan kasus close fraktur kruris sepertiga tengah atau sepertiga distal, sehingga prinsip yang dilakukan pada pemasangan bidai ini melewati dua sendi, yaitu dengan melewati sendi engkel dan sendi geno. Untuk prosedur pemasangan bidai, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan. Di sini saya menggunakan elastis bandage, kemudian ada kasa, dan juga spalk. Kalau ada spalk lebih baik menggunakan spalk, tetapi karena di sini saya tidak ada spalk, jadi saya menggunakan kayu seperti ini seadanya saja. Oke. Saat ini saya akan melakukan pemasangan bidai pada ekstremitas bawah. Pada kasus ini adalah close fraktur tibia, jadi di daerah kruris yang dibutuhkan adalah kita ukur dulu sesuai dengan panjang kaki. Prinsip dari mobilisasi adalah melewati dua sendi. Untuk ekstremitas bawah, kita melakukan pemasangan daerah posterior dan lateral. Pada kasus ini dengan close fraktur kruris, kita sambil melakukan traksi, yang pasti kita harus expose dari kita elevasi tungkai bawah. Kemudian kita selipkan bidai pada sisi posterior dan dari kruris. Kemudian sambil perlahan-lahan kita posisikan bidai yang satu lagi. Sebelum melakukan pemasangan, kita melakukan evaluasi neurovaskuler. Kita memberikan bentalan pada daerah tonjolan tulang, yaitu pada kasus ini pada daerah lateral malleolus dan jari-jari kaki. Kemudian kita melakukan imobilisasi dengan menggunakan elastis bandage 10 cm atau 4 inci. Kita melakukan penggulungan dari daerah distal, dari sendi yang mengalami cedera hingga sampai proksimal dari lokasi yang mengalami cedera, dan imobilisasi sendi dengan visit imobilisasi pada dua sendi. Ini ada elastis bandage, dan mulai dari pemasangan pada regio engkel, kemudian melakukan penggulungan ke daerah distal untuk mengurangi gerakan pada engkel. Penggulungannya dilakukan dengan tarikan pada elastis bandage kurang lebih 80%, sehingga tidak terlalu ketat, karena penggulungan yang terlalu ketat akan menyebabkan terganggunya aliran darah ke daerah distal. Bisa dilihat seperti ini. Maaf untuk pemasangannya belum begitu mahir karena masih praktek. Apabila satu bandage kurang untuk melewati sendi proksimal, kita tambahkan lagi dengan bandage yang satunya lagi. Setelah melakukan pemasangan bidai, kita letakkan perlahan-lahan kaki pasien pada di atas bed. Pemeriksaan neurovaskular distal kita lakukan setelah melakukan pemasangan bidai pada ekstremitas bawah. Kita melakukan pemeriksaan pada arteri dorsalis pedi dan arteri tibialis posterior serta pemeriksaan kapilaria. Arteri dorsalis pedi kita melakukan pemeriksaan pada lokasi intermetatarsal betis 1 dan 2. Kita melakukan tarikan ke arah proksimal, kemudian melakukan pemeriksaan arteri dorsalis tibialis posterior. Dilakukan pada daerah posterior C dari medial malleolus, arteri dorsalis pedi, arteri tibialis posterior. Pemeriksaan kapilaria resting time normal kurang dari 2 detik. Untuk evaluasinya baik. Ini pemasangan bidai.
Kita juga menanyakan apakah ada ketidaknyamanan atau nyeri yang bertambah setelah melakukan pemasangan bidai. Kita juga meminta pasien untuk terus menggerakkan jari kakinya seperti ini untuk melakukan evaluasi dan untuk mengurangi pembengkakan pada daerah distal. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai fraktur kruris. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.